Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada presentasi final project pada mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior dengan judul Analisis Ergonomi pada Aktivitas Pengangkatan Galon Air menggunakan pendekatan antropometri, biomekanika, dan fatigue. Kami dari kelompok HIS 06 dengan anggota Aslinda, Dimas Noven Pradea, Muhammad Sultan Salahuddin, dan Rizky Faujan. Saya sebagai moderator, yaitu Muhammad Sultan Salahuddin, akan memulai presentasi kelompok kami. Moderator atas waktunya. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, penggunaan air minum isi ulang dalam kemasan galon semakin meningkat dan melibatkan aktivitas pengangkatan yang dilakukan secara berulang. Nah, galon air dengan berat sekitar 18-19 kilo tergolong berat untuk diangkat secara manual, terutama dari posisi rendah ke tinggi, sehingga berisiko menimbulkan cedera muskuloskeletal, khususnya pada punggung, bahu, dan lengan. Nah, dari aspek antropometri sendiri, desain galon dan dispenser sering belum sesuai dengan variasi ukuran tubuh pengguna yang dapat menyebabkan postur kerja tidak ergonomis. Sementara dari sisi biomekanika, pengangkatan galon menghasilkan gaya tekan besar pada tulang belakang, terutama pada segmen R5 dan S1, sehingga meningkatkan risiko cedera. Nah, selain itu, pengangkatan galon yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan kelelahan dan meningkatkan konsumsi energi, yang berpotensi menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Nah, oleh karena itu, diperlukan analisis ergonomi terpadu sebagai dasar perancangan alat bantu atau produk yang lebih ergonomis guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi kerja. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kesesuaian aktivitas pengangkatan galon dengan data antropometri pengguna, kemudian menganalisis postur kerja dan beban tubuh saat proses pengangkatan galon, lalu mengetahui tingkat kelelahan dan konsumsi energi yang terjadi selama aktivitas berlangsung, dan memberikan usulan perbaikan atau inovasi desain yang lebih ergonomis. Nah, manfaat penelitiannya tersendiri yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan pekerja mengenai risiko cedera dan kelelahan akibat pengangkatan galon yang tidak ergonomis. Lalu ada menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan usulan perbaikan metode kerja. Kemudian mendukung perancangan alat bantu yang lebih ergonomis. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi dalam aktivitas pengangkatan galon air. Selanjutnya, ada flowchart yang dimana dimulai, kemudian identifikasi masalah, lalu lanjut ke studi literatur, kemudian lanjut ke pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini ada observasi aktivitas, dokumentasi postur, kemudian pengukuran antropometri, dan denyut nadi kerja. Lalu lanjut ke analisis ergonomi yang di dalamnya ada antropometri, kemudian biomechanics, dan fatigue and energy consumption. Lalu lanjut ke usulan perbaikan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Dasar analisis kami didukung oleh teori-teori ergonomi yang akan dijelaskan pada slide berikut. Kami menggunakan 3 pilar teori utama, yaitu yang pertama adalah antropometri untuk menyesuaikan dimensi alat dengan ukuran tubuh manusia. Kemudian yang kedua yaitu biomekanika yang khususnya menggunakan Neos Lifting Equation untuk menghitung batas aman pengangkatan. Kemudian yang ketiga adalah teori fatigue and ergonomy consumption untuk mengukur tingkat kelelahan melalui denyut nadi. Baik, mari kita bedah kondisi aktual atau baseline sebelum adanya intervensi alat bantu. Berdasarkan observasi kami di lapangan, aktivitas pengangkatan galon saat ini berada pada level yang mengkhawatirkan secara ergonomik.
Yang pertama, dari sisi biomekanika, menggunakan metode NIOS, kami menemukan bahwa batas beban yang direkomendasikan atau RWL hanya sebesar 6,6 kilo. Padahal berat galon yang diangkat adalah 19 kilo. Ini menghasilkan lifting index sebesar 2,88, yang mana secara teori, angka LI di atas 1,0 sudah menunjukkan risiko cedera tulang belakang, dan angka yang mendekati 3 menandakan bahaya yang signifikan bagi pekerja jika dilakukan secara berulang. Kemudian yang kedua, dari sisi fisiologis, kami mengukur denyut nadi pekerja dengan menemukan bahwa konsumsi energi mereka masuk pada kategori sangat berat, di mana tingkat persen CVL menunjukkan bahwa beban kerja jantung melampaui batas normal untuk durasi kerja yang panjang. Hal ini disebabkan karena posisi tangan saat menggenggam leher galon sangat tidak nyaman, sehingga energi yang dikeluarkan jauh lebih besar hanya untuk mempertahankan genggaman saja. Masalah utamanya adalah pada jarak horizontal yang terlalu jauh antara beban dengan tubuh dan postur punggung yang dipaksa untuk membungkuk. Tanpa adanya alat bantu, setiap pengangkatan adalah ancaman bagi keselamatan pekerja. Kondisi ini yang menjadi dasar kami mengapa kami merancang usulan perbaikan. Baik, berikut adalah gambar desain usulan. Kemudian data antropometri tangan digunakan sebagai dasar dalam menentukan dimensi pegangan. Data ini diperoleh dari hasil pengukuran praktikum sebelumnya dan mencakup lebar serta panjang telapak tangan, diameter dan lingkar genggaman, serta panjang jari. Seluruh parameter ini digunakan untuk merancang grip yang ergonomis, mampu mendukung kekuatan genggaman, dan menjaga stabilitas saat mengangkat galon. Kemudian persentil antropometri yang digunakan. Dalam perancangan ini digunakan 3 persentil antropometri, yaitu persentil ke-5, ke-50, dan ke-95. Persentil ke-5 digunakan sebagai batas minimum agar pegangan tetap dapat dijangkau oleh pengguna dengan tangan kecil. Persentil ke-50 digunakan sebagai ukuran rata-rata untuk dimensi utama rancangan, sedangkan persentil ke-50 digunakan sebagai batas minimum agar pegangan tetap nyaman bagi pengguna dengan tangan besar. Sehingga pendekatan ini memastikan desain bersifat inklusif dan dapat digunakan oleh sebagian besar pengguna. Kemudian dimensi rancangan pegangan berdasarkan data antropometri dan persentil yang digunakan ditentukan beberapa dimensi utama pegangan. Diameter pegangan dirancang sekitar 3-4 cm menyesuaikan diameter genggaman. Persentil ke-50 agar tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Lebar pegangan mengacu pada lebar telapak tangan persentil ke-95, yaitu sekitar 9-10 cm, sehingga telapak tangan dapat bertumbuh dengan baik. Panjang area grip disesuaikan dengan panjang telapak tangan, sekitar 10-12 cm, untuk menjaga kestabilan genggaman. Ruang masuk jari dirancang minimal 4-5 cm, mengikuti panjang jari persentil ke-95, agar jari tidak terjepit saat digunakan. Oke, next. Dan berikut adalah gambar setelah menggunakan alat bantu. Bisa dilihat cara pengangkatan menjadi lebih mudah. Dan berikut adalah data pada tabel pertama. Kemudian dari data tabel pertama dihasilkan perhitungan seperti pada data pada tabel yang kedua atau sebelah kanan, yaitu yang horizontal multiplier sampai dengan coupling multiplier. Setelah itu didapatkan hasil RWL awal sebesar 18,0 kg dan RWL akhir sebesar 13,2 kg. Setelah itu dilakukan penghitungan indeks, yang mana menghasilkan LI awal sebesar 1,06 dan LI akhir 1,44. Dan jika kita mengacu pada tabel interpretasi, nilai 1 ini berada pada kategori aman. Baik, mungkin sekian dilanjutkan oleh Pak Sultan. Selanjutnya penutup, yaitu kesimpulan di mana pada final project kami dimensi alat bantu sudah sesuai antropometri tangan penggunaan sehingga meningkatkan kenyamanan dan stabilitas pegangan. Penggunaan alat bantu memperbaiki parameter biomekanika seperti jarak horizontal, sudut asimetri, dan coupling. Nilai RWL meningkat dari 10,7 hingga 8 kg dan dari 6,6 kg
13,2 kg, lalu nilai L1 turun dari 1,78 hingga 2,88 menjadi 1,06 hingga 1,44, menunjukkan penurunan adanya resiko. Lalu energi rata-rata menurun dari 8,66 kilokalori per menit menjadi 7,07 kilokalori per menit setelah alat ini digunakan. Secara keseluruhan, alat bantu angkat galon mampu menurunkan beban biomekanika dan tingkat kelelahan pekerja. Untuk saran, terapkan alat bantu angkat galon untuk mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Lalu kembangkan desain lebih lanjut, misalnya menambah lapisan anti-slip atau memilih material lebih ringan. Gunakan jumlah sampel antropometri yang lebih besar pada penelitian berikutnya agar desain dapat mewakili populasi lebih luas. Yang terakhir, terapkan teknik angkat yang benar serta lakukan pemanasan otot untuk mencegah cedera. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sekian dari kelompok kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.